Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Lukas pasal yang ke-12. Saya beri judul khotbah saya ini Tuhan yang setia. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Tetap dalam pembahasan kita di bulan ini tentang faithfulness, tentang kesetiaan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhan yang menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kesetiaan merupakan salah satu elemen yang penting untuk saudara bisa mengalami promosi dalam kehidupan saudara. Kesetiaan. Karena orang yang setia akan diangkat, dikatakan. Tapi kesetiaan yang kita maksud agak sedikit berbeda dengan kesetiaan yang dimaksud oleh Alkitab. Karena setia yang kita maksud seringkali adalah orang yang tidak pernah absen. Itu yang kita sebut dengan setia. Orang yang selalu menjaga segala sesuatu seperti apa adanya. Contoh, seringkali saya pergi ke gereja, kemudian khotbah di gereja lain, kemudian hamba Tuhan berkata, oh itu jemaat yang setia. Udah 10 tahun, setiap minggu selalu gak pernah terlambat, duduk di tempat yang sama selama 10 tahun, minggu demi minggu. Dia adalah jemaat yang sangat setia. Betulkah itu kesetiaan? Betulkah dia jemaat yang setia? Seringkali kita berpikir bahwa kesetiaan adalah orang yang tidak pernah absen atau orang yang menjaga segala sesuatu tetap sama. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-25 ada perumpamaan tentang seorang yang tuan yang meninggalkan rumahnya dan kemudian memberikan talenta kepada 3 orang. Yang satu dipercaya 5, yang satu dipercaya 2, dan kepada yang satu dipercaya 1 talenta. Waktu dia pulang, dia dapati yang dipercaya 5 melipat gandakan ke-5 talenta tersebut sehingga dia jadi punya 10. Kepada yang diberi 2, dilipat gandakan jadi 4. Dan kepada kedua orang ini, tuannya berkomentar, baik engkau hambaku yang setia, yang baik dan setia. Sedang yang satu diberi 1 talenta, tetap punya 1. Tetapi kepada yang 1 tersebut, dia nggak kehilangan talenta tersebut, dia masih tetap pegang. Tetapi kepada dia, tuannya berkata, engkau jahat dan engkau malas. Sebetulnya dia setia juga, dia tetap pegang yang 1 yang dia diberikan kepada dia. Dia tidak kehilangan, tetapi sama sekali dia tidak disebut setia. Bahkan dia dibilang jahat dan dia dibilang malas. Berarti kesetiaan yang Tuhan maksud bukan cuma sekedar keep what you have, bukan cuma sekedar simpan apa yang saudara punya atau pelihara apa yang saudara punya. Tetapi setia yang Tuhan maksud adalah orang yang berhasil untuk memproduksi, berhasil untuk melipat gandakan, orang yang melakukan sesuatu yang proaktif, yang involved, bukan sekedar pasif, diam saja. Saya kasih contoh, kalau saudara punya pembantu di rumah, saudara keluar dari rumah saudara pagi-pagi, rumah saudara berantakan, kamar saudara berantakan, kemudian saudara pergi kerja. Waktu saudara pulang larut malam, saudara ketemukan pembantu saudara lagi nonton televisi, flipping the channel. Kemudian saudara lihat rumah saudara tetap sama seperti pada saat saudara pergi. Yaitu sama berantakan dan kamar saudara juga berantakan juga. Persis sama pada saat saudara keluar rumah. Kira-kira saudara senang gak? Hah? Kira-kira saudara senang gak? Saudara pasti panggil pembantu saudara dan marahin dia. Bilang, apa yang kamu kerjakan semua selama ini? Gimana kalau kira-kira pembantu saudara bilang ini, loh kan gak ada yang hilang Tuhan.
Kan gak ada yang hilang nyonya, segala sesuatunya tetap pada tempatnya. Apakah dia pembantu yang setia? Setia yang dimaksud di Alkitab agak sedikit berbeda dengan setia yang dimaksud oleh kita semua. Jadi menurut saya orang kalau sekedar duduk saja di gereja, datang setiap minggu, tidak pernah absen, tapi juga tidak pernah involve, tidak pernah terlibat, tidak pernah melakukan jauh lebih daripada itu, hanya sekedar menjadi pengunjung yang baik, ditantang untuk ikut terlibat di ini, gak pernah ikutan, cuma dia tetap datang setiap minggu. Bisakah dia disebut setia kira-kira? Kalau dia nggak pernah berbuat, tidak pernah menghasilkan sesuatu yang lain, tidak pernah bawa orang lain kepada Kristus dan lain sebagainya, bisakah dia disebut setia? Saya ketemukan ada begitu banyak orang setia yang keeping the same job, sitting in the same seat, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun bahkan. Bertahun-tahun duduk di kursi yang sama, keeping the same job. Mereka adalah orang yang sangat setia buat perusahaan tersebut. Makanya saking setianya gak pernah dipromosi. Tapi kesetiaan yang disebut oleh Alkitab sedikit berbeda. Kesetiaan yang disebut oleh Alkitab adalah orang yang bukan cuma sekedar gak pernah absen. Bukan cuma sekedar keep what they have, but they do something with what they have. Dia lakukan sesuatu dengan apa yang dipercayakan di tangannya. Orang yang involve, orang yang aktif, orang yang berbuat sesuatu, orang yang bikin segala sesuatu jadi lebih baik. Alkitab berkata orang yang demikian akan diangkat, dipromosi. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Ayat yang disebut oleh Alfi minggu lalu. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Berarti orang yang menyebut diri baik banyak, tapi orang yang setia, seperti kata Alkitab, gak banyak. Orang yang demikian gak keleleran di mana-mana. Artinya gak banyak bisa didapatkan. Karena ini merupakan salah satu karakteristik yang sangat langka. Yang saya berdoa akan banyak ditemukan di jemaat ini. Orang-orang yang setia. Bukan orang-orang yang cuma manas-manasin kursi. Tapi orang yang bisa berbuat sesuatu dengan apa yang di tangan mereka. Faithful, dalam bahasa Inggrisnya, setia. Menurut saya, having faith to the very end. Itu yang saya sebut dengan faithful, dengan setia. Orang yang bukan cuma sekedar bisa memulai sesuatu, tetapi punya iman untuk bisa menyelesaikan sampai pada akhir. Alfi berkata kemarin faithful diambil dari dua kata yaitu faith dan full. Jadi menurut saya, faithfulness adalah orang yang punya iman, having faith to the very end. Sampai pada akhirnya, bukan cuma sekedar orang yang bisa memulai sesuatu, tapi orang yang bisa mengakhiri. Dan butuh faith untuk bisa faithful. Butuh iman untuk saudara bisa menjadi orang yang faithful, orang yang setia. Semua orang bisa memulai sesuatu. Betul gak? Semua orang bisa memulai sesuatu, tetapi tidak semua orang bisa menyelesaikannya. Itu sebabnya dikatakan orang yang baik hati banyak, tapi the faithful ones, orang yang setia, siapa yang bisa menemukannya? Karena gak banyak orang yang bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Banyak orang cuma bisa mulai. Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Berkata seperti ini, Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Dia punya iman untuk memulai tetapi dia tidak punya iman untuk menyelesaikannya. Kalau tidak salah Alfie minggu lalu bilang, lawan daripada faithful adalah faithless. Artinya orang yang gak punya iman, have no faith. Kenapa? Kenapa tidak banyak orang setia yang bisa diketemukan? Karena perlu iman untuk bukan sekedar bisa memulai, tapi perlu iman untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu. Itu sebabnya gak banyak orang setia yang didapatkan. Rob Thompson bilang seperti ini, kesetiaan adalah sebuah kebajikan yang hanya terbukti pada akhir hidup seseorang. Kesetiaan adalah sebuah kebajikan yang hanya terbukti pada akhir hidup seseorang. Pasangan yang menikah berjanji untuk saling setia sampai maut memisahkan kita. Tapi maut belum datang, udah pisah duluan. Maut masih jauh bahkan. Belum lagi dekat maut. Tetapi mereka udah keburu pisah lebih dahulu. Padahal mereka berjanji untuk setia sampai maut datang memisahkan kita. Kenapa mereka nggak bisa setia? Karena mereka cuma punya iman untuk memulai, but they have no faith to bring it to its fullness. Tidak bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Halo. Itu sebabnya saudara, buat para mereka yang belum menikah, saya mau beritahu, jangan cuma cari yang good looking. It's important to look for the good looking one, but lebih daripada itu cari yang have faith, yang faithful, yang punya kemampuan untuk menyelesaikan sampai pada akhirnya. So kalau tidak, dia akan say goodbye di tengah jalan. Dan saudara ditinggalkan di tengah perjalanan. Janji setia, kesetiaan seringkali dijanjikan atau hanya disebut di awal, namun hanya akan terbukti di akhir. Maukah engkau berjanji? Saya berjanji. Maukah engkau berjanji untuk setia kepada istrimu? Saya berjanji. Makanya zaman sekarang saya senang kalau kebaktian pernikahan itu direkam. Jadi bisa diputar ulang. Kalau mereka mau bercerai. Kayaknya siapa ya yang janji ini ya? Gitu. Diputar ulang janji setianya. But God is a faithful God. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus bukan cuma sekedar bisa mulai, tapi Yesus sudah menyelesaikan sampai pada akhirnya. He is a faithful person. Dia adalah orang yang penuh dengan iman, orang yang setia. Banyak orang bilang, aku ingin memuliakan Tuhan. Tapi apa definisi daripada memuliakan Tuhan? Di sini jelas sekali definisi dengan mempermuliakan Tuhan. Karena Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan. Sampai pada akhirnya. Itulah yang disebut dengan mempermuliakan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Faithful God. Mari kita lihat apa terjemahan lain daripada setia. Pertama tadi kita sudah belajar setia artinya have faith
to the end, to the very end. Yang kedua, mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Nah, saya mau bacakan pada saudara Alkitab dalam bahasa Inggris dari The Message. Saya suka The Message Bible. Dikatakan seperti ini. The one who called you is completely dependable. Wow. Dia yang memanggil engkau adalah Allah yang setia. Dalam bahasa Inggris dari The Message dikatakan setia diterjemahkan sebagai completely dependable. Bisa diandalkan sepenuhnya. Itu yang disebut dengan setia. Tuhanmu adalah Tuhan yang setia, artinya Tuhan yang dapat diandalkan sepenuhnya. Itu sebabnya saudara bisa percaya kepada dia. Because he is completely dependable. Mazmur pasal yang ke-37 ayat ke-25. Saya mau saudara baca ini. Ini akibat daripada Tuhan yang setia. Saya mau saudara semua baca. Ini adalah akibat daripada Tuhan yang setia. Dikatakan seperti ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Untung bukan saya yang nulis ayat ini. Karena saya belum terlalu tua. Oke, umur saya masih 45. Setiap kali saya bilang saya tua, anak saya yang perempuan marah. You are not, katanya gitu. So I have to believe her, I'm not. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah. Semua orang katakan tidak pernah, 1, 2, 3. Katakan kepada sebelahnya, tidak pernah. Katakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan. He is completely dependable. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan olehnya. Dia sudah observasi dari sejak muda sampai dia tua. Dan dia lihat orang benar tidak ditinggalkannya. Bahkan anak cucunya dikatakan tidak meminta-minta. Itu sebabnya saya sering kali heran kalau melihat hamba Tuhan meminta-minta. Yang membuat saya heran, orang yang mengenal Tuhan, bicara iman, tapi at the same time dia meminta-minta. Dia belum kenal kesetiaan sesungguhnya daripada Tuhan. God is faithful. God is completely dependable. Dia sepenuhnya bisa diandalkan. Satu Korintus 10 ayat yang ke-13. Arti yang lain. Ini ayat yang saudara semua kenal. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan. Sebab Allah setia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, karena dia setia. Bukan karena yang lain. Bukan karena engkau anak orang kaya. Bukan karena engkau memberi sumbangan besar di gereja. Bukan karena yang lain. Bukan karena engkau rajin datang ke kebaktian. Bukan karena itu. Sebab ia setia. Sebab Allah setia. Karena itu. Karena dia setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Listen to this, dengarkan ini dalam The Message Bible dikatakan, no test or temptation that comes your way is beyond the curse of what others have had to face. All you need to remember is, yang perlu saudara ingat adalah, all you need to remember is that God will never
let you down. He will never let you be pushed past your limit. He will always be there to help you come through it. Faithful di dalam The Message diterjemahkan sebagai never let you down. He is faithful. He never let you down. Dan karena dia faithful, karena dia setia. Sebab Allah setia, karena itu pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, lihat saya. Seringkali yang kita pikir adalah bahwa kalau ini persoalan, kemudian kita datang kepada Tuhan, ini yang Tuhan lakukan. Ting, persoalannya hilang. Itu yang kita punya di kepala kita. Seringkali kita pikir, ting, hilang. Lu kok gak hilang-hilang? Karena ayat ini berkata, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Berarti engkau harus terus jalan sampai keluar. Don't stop. Kalau engkau ada dalam lorong kegelapan, dia memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya engkau harus terus jalan. Don't stop. Terus jalan sampai engkau keluar. Dan dia memberikan kepadamu kekuatan untuk engkau bisa menanggungnya. Sehingga waktu engkau berhasil keluar, engkau bingung sendiri. Gimana caranya saya bisa keluar? Waktu engkau ditanya sama orang, bagaimana mungkin kau bisa keluar? Bagaimana mungkin persoalan yang begitu besar yang menimpa engkau? Bagaimana mungkin kau bisa menjalaninya? Engkau bilang, I don't know. Saya nggak tahu. I don't know. Yang pasti bukan kekuatan saya sendiri. Tapi dia memberikan kepada saya jalan keluar. Sehingga saya bisa menanggungnya. But this is what I know. Saya nggak give up. Saya terus jalan sampai saya ketemu exit door. Saya sampai ketemu tempat keluar. Karena dia setia. He will never let you down. Hey, it's not a bad preaching for someone yang cuma tidur 2 jam. Nah, saya beritahu kepada saudara bahwa you serve a faithful God. Dia bukan cuma sekedar bisa memulai. Ada banyak orang yang bisa memulai. Ada begitu banyak orang yang bisa memulai pelayanan seperti ini. Tetapi kesetiaan seseorang dilihat bukan cuma pada saat dia bisa memulai. Ada orang-orang yang bisa memulai jadi ketua date. Tapi gak bisa mengakhirinya. Ada orang-orang yang bisa memulai melayani Tuhan, tapi gak bisa mengakhiri. Ada orang yang bisa memulai jadi praise and worship leader, tapi gak bisa mengakhirinya. But God is always faithful. He will never let you down. Dia completely dependable. Itu sebabnya kau bisa percaya sama Tuhan, sebab dia completely dependable. Makanya saya bilang bahwa faithfulness is the foundation of trust. Faithfulness is the foundation of trust. Jadi kalau saudara mau percaya kepada orang, lihat apakah dia setia atau tidak. Sekali lagi, hari ini saya punya beban untuk bicara pada yang belum menikah. Saya mau beritahu, jangan cuma lihat depositonya ada berapa. Jangan cuma lihat dia cantik apa tidak. Karena after a while, cantik itu kalau saudara ngelihat cuma sebentar-sebentar. Let me tell you this. Cantik itu kalau saudara lihat cuma sebentar-sebentar. Tapi kalau engkau tinggal ketemu dia setiap kali. Masuk WC ketemu dia. Masuk dapur dia lagi. Duduk bareng makan, duduk bareng nonton TV, tidur bareng, nyetir, dia duduk di samping, jalan-jalan ke mall sama dia, dan lain sebagainya. Dia nggak cantik lagi seperti pada saat engkau cuma lihat sebentar-sebentar. And that's for real. That's for real. Kalau nggak percaya, tanya sama yang terlanjur sudah menikah. Oh, istrimu cakep banget ya. Masa sih?
kau sudah terbiasa ngelihat dia. Justru kamu yang cakep, dia bilang gitu. Karena dia jarang ketemu sama saudara. Tapi, hey, makanya jangan cari yang seperti itu. Cari yang faithful. Yang punya faith towards God. Yang faithful juga. Yang sampai mati di atas kayu salib pun tetap taat dan setia. And that's a good foundation for you to trust someone. Orang yang bukan cuma sekedar bisa menyelesaikan segala sesuatu, tapi bisa mengakhiri segala sesuatu. Orang yang completely dependable, yang bisa saudara andalkan, dia akan selalu ada di situ. Saya punya teman-teman yang completely dependable, orang-orang yang setia. Saya punya banyak, gak semua, tapi banyak dead leaders, hampir semua, tapi banyak dead leaders yang completely dependable. Itu sebabnya kalau saya pergi pelayanan ke luar negeri atau keluar kota, saya bisa tinggalkan dengan tenang karena saya tahu ada orang-orang setia yang jaga, yang tahu posisinya, yang completely dependable and never let me down. Orang-orang demikian sulit dicari. Tapi kalau saudara menemukannya, you should keep them and treat them nice. Kalau saudara punya orang-orang yang demikian di perusahaan saudara, maka saudara sudah seharusnya untuk treat them nice. Karena mereka adalah orang-orang yang jarang saudara bisa ketemukan. Itu sebabnya saya tantang teman-teman yang menjadi volunteers di tempat ini. Kesetiaan inilah saatnya untuk mereka develop, mengembangkan kesetiaan mereka pada saat mereka melayani. Apakah mereka bisa diandalkan? Apakah mereka bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya, bukan cuma sekedar memulai. Apakah mereka bisa tidak mengecewakan pada saat dikasih tanggung jawab, pada saat diharapkan kehadirannya jam sekian, mereka betul-betul hadir. Dan bukan cuma sekedar hadir, mereka involve, mereka jump in, mereka buat segala sesuatu jadi lebih baik daripada sebelumnya. Dikasih jadwal, mereka perhatikan jadwal mereka. Dikasih suruh ngafal lagu, mereka bukan cuma hafal lagunya, tapi mereka menyanyikannya dengan baik dan lain sebagainya. Itu contoh orang-orang yang faithful, completely dependable. Dan kalau saudara bisa lakukan itu di sini, saudara bisa dengan mudah lakukan di mana saja. Saya akan tutup, saya nggak akan panjang lebar, saya akan tutup dengan satu cerita yang sangat luar biasa. Seorang hero, seorang pahlawan olimpiade, tapi pahlawan ini tanpa medali. Sebentar saya akan putar klipnya, tapi saya kasih tahu latar belakangnya. Dalam olimpiade tahun 1968 di Mexico City, pelari Tanzania bernama John Stephen Akhwari adalah pelari terakhir yang masuk finish dalam lomba maraton. John berlari 4,5 jam. Apa yang terjadi? Karena setelah dimulainya maraton, John yang ada di barisan di gerombolan depan tiba-tiba terjatuh dan terluka parah. Dan karena ia tidak terbiasa dengan iklim di Amerika Tengah, dia datang dari Tanzania. Para pelari lainnya melewati satu demi satu dan kesempatan untuk memenangkan medali menjadi sangat tipis dan kemudian gak ada sama sekali. Namun John tidak berhenti dan bersikeras untuk menyelesaikan perlombaan. Ketika Akhwari datang tertati-tati masuk ke stadion. Sekitar 1,5 jam setelah pemenang nomor 1 selesai. John Akhwari praktis hanya membawa kakinya karena begitu berdarah dan diperban. Sang juara maraton sudah lama pergi. Bayangkan 1,5 jam kemudian dia baru datang. Seremoni juga udah selesai. Hanya ada beberapa penonton yang tersisa di tribun. Mereka terkejut melihat Akhwari meringis kesakitan di setiap langkah menuju garis finish. Mereka merasa bersyukur untuk menyaksikan saat-saat yang menyentuh. Ketika ditanya oleh para wartawan begitu dia menyelesaikan perlombaan, mengapa kamu gak give up? Mengapa kamu gak menyerah dalam perlombaan ini?
Jawaban Aquari yang membuat suatu perbedaan. Dengan tenang dan sederhana dia menjawab seperti ini. Negara saya tidak mengirim saya sejauh 5.000 mil untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikannya. Dan perkataan ini kemudian menjadi quote yang sangat luar biasa. John Aquari kemudian dikenal orang, bahkan di Olimpiade Beijing dia sempat diangkat sebagai ikon. The finest spirit ada di dia. Bahkan apa yang terjadi, dia lebih dikenal daripada si pemenang maraton itu sendiri. Karena hari ini terbukti, saya nggak ngomongin yang menang, saya ngomongin yang terakhir. Dan berikut ini ada video klip tentang bagaimana waktu dia masuk ke dalam stadion dan mengakhiri pertandingannya dengan kaki yang tertatih-tatih. Direkam dengan kamera yang terbagus di tahun 68. Mari kita saksikan. A little over an hour after Mama Wolde crosses the finish line, John Stephen Aquari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on. Afterwards it was written, "Today we have seen a young African runner who symbolizes the finest in the human spirit. A performance that gives true dignity to sport. A performance that lifts sport out of the category of grown men playing at games. A performance that gives meaning to the word courage. All honor to John Stephen Aquari of Tanzania." Perhaps the words of John Stephen Aquari epitomize all that is right in the human spirit. When asked why he did not quit, he said simply, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." Saya dengar tadi komentatornya bilang, the finest of a human spirit. Contoh orang yang setia, yang sangat bertanggung jawab. Dia punya begitu banyak alasan untuk give up. Saya yakin kalau dia give up, gak ada yang marah sama dia karena dia badly injured. But the finest of the human spirit, keep him going, keep him going, keep him going sampai pada akhirnya. Saudara, saya mau beritahu, mungkin saudara sekarang hari-hari ini ada dalam persoalan besar. Atau saudara masuk ke dalam satu bisnis baru, atau saudara baru menikah dan lain sebagainya. Saudara bertanya-tanya, apakah saya bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Atau saudara punya problem yang begitu besar hari-hari ini. Saya mau beritahu, Allah setia. God is faithful, He will never let you down. You can trust Him. Completely dependable is He. Dan kalaupun saudara pernah tidak setia, dan karena kita tahu kita manusia, terkadang kita tidak setia. Saya ketemukan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ayat yang sangat luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, dikatakan, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya
That's who He is. Itu identitas Dia. Dia tidak bisa menyangkali siapa Dia. Dia faithful God. Jadi kalaupun dia tidak setia, kalaupun saudara gak setia, dia tidak bisa menyangkali dirinya bahwa dia tetap setia. He is a faithful God. Itu identitas dia. Kalau saudara sebut namanya Jesus, He is the faithful one. Dia Allah yang setia. Karena itulah identitas dia. Dia gak bisa menyangkali siapa dirinya. It's about Him. Tapi ketidaksetiaan saudara dan kesetiaannya bukan menjadi alasan untuk saudara untuk tidak setia. Kesetiaannya justru memacu kita untuk terus jalan sampai kita dapatkan jalan keluar. Untuk kita nggak stop, untuk kita terus jalan, untuk terus menanggung apa yang kita harus tanggung. Because He is faithful. Beautiful Savior is He. Saya mau saudara bangkit berdiri and let's worship God.